Selanjutnya kita lanjut menjelaskan kebenaran, yaitu ketika Tuhan Kristus bangkit. Malaikat datang membawa kabar, mengatakan kepada Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, serta Salome, setelah menampakkan diri, malaikat berkata kepada mereka, "Kalian mencari Yesus yang disalibkan. Dia sudah bangkit. Kalian harus ingat bahwa dia pernah berkata kepada kalian, 'Aku akan dibunuh.' Bangkit pada hari ketiga. Sekarang dia sudah bangkit. Kalian lihatlah kuburnya." Dia pernah dikuburkan di sini. Tetapi dia sudah bangkit. Lalu perempuan-perempuan itu masuk ke dalam kubur. Ketika melihat, Malaikat berkata, "Kalian pulanglah. Beritahukan kepada murid-murid Naya dan Petrus, dia akan mendahului kalian ke Galilea. Kalian di sana akan melihat dia." Tepat pada saat ini, lalu, Ibu Tuhan, serta Maria Magdalena, dan juga Salome, menurut mereka pun teringat akan perkataan Tuhan kepada mereka. Pada saat itu mereka pun kembali untuk menyampaikan kabar. Tetapi ketika para perempuan pergi menyampaikan kabar, beberapa prajurit penjaga kubur masuk ke kota. Mereka memberitahukan semua yang telah terjadi kepada imam-imam kepala itu. Lalu memberitahukan apa? Memberitahukan bahwa Yesus telah bangkit. Malaikat telah menampakkan diri. Kubur sudah terbuka. Batu di pintu kubur sudah tergeser. Dan lagi malaikat menampakkan diri, Yesus telah bangkit. Mereka menceritakan isi-isi ini kepada imam-imam kepala dan para tua-tua itu. Maka imam-imam kepala dan tua-tua itu, jika mendengar bahwa Yesus telah bangkit, apakah karena itu mereka akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Mereka malah tidak akan. Walaupun mereka mendengar prajurit berkata, Yesus telah bangkit. Malaikat telah menampakkan diri. Batu kubur sudah tergiling. Meskipun semua ini telah dikatakan, tetapi para imam kepala ini bukan saja tidak mau menerima kebangkitan Yesus, bahkan ingin menutup berita ini. Menutup berita tentang kebangkitan Yesus. Bagaimana mereka menutupinya? Mereka berkata begini. Lalu mereka mengambil banyak perak untuk diberikan kepada para prajurit, menyuap para prajurit itu dan berkata, "Jika ada orang bertanya sesuatu kepada kalian, kalian harus berkata begini. Murid-muridnya datang pada malam hari, dan ketika kami sedang tidur, mereka mencuri dia pergi. Jika perkara ini sampai ke telinga gubernur, kami akan menjelaskannya kepadanya. Kalian tidak perlu khawatir." Demikianlah para prajurit menerima suap dari para imam kepala itu. Lalu menutup mulut dan berkata, "Jenazah Yesus telah dicuri. Yesus sama sekali tidak bangkit. Ketika kami tertidur di tengah malam, murid-murid Yesus datang pada malam hari dan mencuri jenazah Yesus." Demikianlah, cerita bahwa jenazah Tuhan Yesus Kristus telah dicuri pun tersebar di tengah orang-orang Yahudi. Sampai hari ini, kalau begitu, orang-orang Yahudi makin tidak percaya. Orang-orang Yahudi berkata, Yesus sama sekali bukan Kristus. Dia seorang penipu. Dia sudah mati, sama sekali tidak bangkit. Jenazahnya tidak ditemukan, karena murid-muridnya telah mencurinya. Murid-muridnya sangat jahat, ingin menipu kami dengan mengatakan Yesus telah bangkit, supaya lebih banyak orang percaya kepada, Yesus yang sudah mati dan tidak bangkit itu. Maka banyak orang pun menganggap Yesus tidak bangkit. Lalu saudara Sibo ingin bertanya kepada saudari Zhao Huan, "Saudari, apakah Yesus sungguh bangkit atau tidak?" "Tuhan kita telah bangkit." "Telah bangkit." Jadi, apakah pernah menampakkan diri kepada saudari untuk membuktikan bahwa dia telah bangkit? Menampakkan diri dalam penglihatan. Benar, Tuhan Yesus sanggup menampakkan diri kepada saudari Zhao Huan dalam penglihatan. Ketika Tuhan tampak hadir, dia berkata kepadamu, "Anak, jangan takut, bukan?" Ya, itu pada tahun 2013. Pada hari 28 Desember 2023. Sungguh ajaib. Saudara Sibo juga pada 28 Desember 2018. Semuanya tanggal 28 Desember. Hanya saja Sibo itu tahun 2018. Ya, sedangkan saudari itu tahun 2023. Pada waktu itu dia menampakkan diri kepada saudari. Dan juga ada cahaya kemuliaan yang tiada banding. Berkata kepada saudari itu, "Anak, jangan takut." Dan juga malaikat saudari itu menampakkan diri. Tetapi setelah Tuhan menampakkan diri, saudari melihat dalam penglihatan bahwa di belakang Tuhan ada saudara Sibo. Sangat ajaib. Pada waktu itu saudara Sibo bahkan belum mengenal saudari Zhao Hun. Dia sudah lebih dulu melihatnya dalam penglihatan. Maka karena saudari melihat penglihatan Tuhan, ternyata setelah penglihatan itu, adalah saudara Sibo, anak Tuhan. Setelah melihat saudara Sibo, baru sadar, ternyata sudah melihat lebih dulu. Jadi apakah Tuhan sungguh telah bangkit atau belum? Saudara Sibo berkata dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus Kristus menampakkan diri kepada saudara Sibo dalam mimpi. Dan juga rohnya, roh kehidupan kekal Tuhan Yesus Kristus itu, memenuhi saudara Sibo. Maka karena demikian saudara Sibo mengerti bahwa Bapa dari saudara Sibo, Tuhan Yesus Kristus, hidup untuk selama-lamanya.
Dan juga Tuhan Yesus Kristus menaruh hikmat dan pengertian ke dalam pikiran saudara Sibo. Menaruhnya ke dalam dada saudara Sibo. Itulah sebabnya saudara Sibo setiap hari bertumbuh. 24 Adrian Kebenaran Tampa Penakakau. Jika Tuhan tidak bangkit, apakah saudara Sibo akan memiliki hikmat seperti ini? Tidak. Maka kefasihan saudara Sibo ini juga sedang bersaksi tentang kefasihan Wensheng. Juga sedang bersaksi bahwa Yesus sudah bangkit. Dia adalah Tuhan kita. Karena saudara Sibo oleh iman kepada Tuhan kita Yesus memperoleh kefasihan Wensheng. Memberikan kemuliaan kepada Bapa, kepada Tuhan,